Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meldiana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hukum pidana, yaitu yang berjudul alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan, yang meliputi tentang alasan pembenar dalam hukum pidana, alasan pemaaf dalam hukum pidana, penghapusan tuntutan dalam hukum pidana, implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu alasan pembenar dalam hukum pidana. Pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tindak pidana. Jadi dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan tidak akan dipandang sebagai kejahatan. Tindakan yang dilakukan tidak akan dipandang sebagai kejahatan, melainkan justru dibenarkan tersebut dilakukan. Alasan pembenar memberikan pelindungan hukum kepada individu yang terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai respon terhadap situasi darurat atau ancaman yang nyata dan segera. Alasan pembenar juga dapat mencakup keadaan darurat, seperti saat seseorang harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa orang lain atau dirinya sendiri dari ancaman yang tidak dapat dihindari. Misalnya, jika seseorang melanggar hukum lalu lintas dengan cepat. 2. Dasar hukum alasan pembenar. Di Indonesia, alasan pembenar diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal 49 sampai pasal 51. Pasal ini mengatur sebagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan. Dalam pasal 49 KUHP misalnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana jika tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang nyata dan segera. Dalam pasal ini, undang-undang menegaskan pentingnya konteks dan urgensi dalam pertimbangan apakah satu tindakan dapat dibenarkan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah kondisi yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembelaan diri. Selanjutnya, pasal 50 dan 51 KUHP juga membahas keadaan-keadaan lain yang menjadi alasan pembenar, seperti tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya atau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. B. Alasan pemaaf dalam hukum pidana. Pengertian alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka saat melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, alasan pemaaf seringkali berkaitan dengan kondisi psikolog pelaku. Sebagai contoh, pelaku menderita gangguan mental mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, dan oleh karena itu pengadilan dapat memberikan keringanan hukuman atau bahkan membebaskan mereka dari tuntutan pidana. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih memperhatikan aspek rehabilitas dibandingkan hanya menghukum. Dasar hukum alasan pemaaf. Dasar hukum untuk alasan pemaaf diatur dalam KUHP yang mencakup sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab pidana seseorang. Hal ini mencakup pada pasal 44 dan pasal 45 KUHP yang menjelaskan tentang keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut mereka berada dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan mental yang berat. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap kondisi psikologis yang dapat dipengaruhi perilaku individu. Di sisi lain, Pasal 45 KUHP menegaskan bahwa individu yang melakukan tindakan pidana dalam keadaan terpaksa atau di bawah ancaman yang tidak dapat dihindari juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan apakah pelaku memiliki pilihan lain dan beberapa besar ancaman yang dihadapi. Jika ancaman tersebut cukup signifikan, pelaku dapat dianggap
tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penghapusan tuntutan seringkali terjadi dalam kasus-kasus di mana pelaku sudah menjalani rehabilitas atau menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakan mereka. Penghapusan tuntutan dapat mencakup kondisi di mana pelaku telah memperbaiki perilakunya dan berusaha untuk menebus kesalahan yang telah dibuat. C. Penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. Pengertian penghapusan tuntutan. Penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum tersebut seseorang dihapuskan atau diberhentikan berdasarkan kondisi tertentu meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penghapusan tuntutan juga dapat terjadi dalam situasi di mana tindakan pelaku tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, misalnya dalam kasus pelanggaran hukum yang bersifat ringan atau teknis, di mana tindakan pelaku tidak merugikan pihak secara langsung. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, penghapusan tuntutan dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penyelesaian perdamaian antara pelaku dan korban. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan, pengadilan dapat memutuskan untuk menghapus tuntutan. Dasar hukum penghapusan tuntutan. Salah satu ketentuan utama yang mengatur penghapusan tuntutan adalah pasal 46 KUHP yang memberikan pengadilan hak untuk memberikan proses hukum dalam keadaan tertentu, terutama jika pelaku telah menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pasal ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan individu dalam konteks hukum pidana. Selain itu, pasal 77 KUHP juga mengatur tentang penghapusan tuntutan dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai. Salah satu contoh kasus adalah contoh kasus tindakan kriminal seperti pencurian telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berupaya untuk memperbarui kesalahan dan memberikan kompensasi kepada korban. Dalam situasi ini, pengadilan dapat memutuskan untuk menghapus tuntutan terhadap pelaku, mempertimbangkan bahwa mereka telah mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan dan menebus kesalahan yang telah dia lakukan. D. Implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. Dampak terhadap sistem hukum. Keberadaan alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan memiliki dampak signifikan terhadap peradilan pidana di Indonesia. Pertama, alasan pembenar dan pemaaf menciptakan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penilaian yang lebih manusiawi terhadap tindakan kriminal dengan mempertimbangkan kondisi psikologi pelaku atau situasi yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan pidana. Di sisi lain, penghapusan tuntutan dalam beberapa kasus dapat mengurangi beban sistem peradilan, terutama dalam menangani pelanggaran hukum ringan. Namun, tantangan muncul dalam hal kondisi penetapan penghapusan tuntutan, di mana ada resiko bahwa keputusan pengadilan bisa dianggap tidak adil atau tidak konsisten jika tidak didasarkan pada standar yang jelas. Selain itu, keputusan untuk penghapus tuntutan dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial atau politik yang berpotensi merusak independensi pengadilan dari prinsip keadilan. Peluang yang muncul dari penerapan ketentuan ini adalah adanya pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk menangani pelaku kejahatan yang menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri. Sebagai bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem hukum. Namun, ada juga pandangan spektif di kalangan masyarakat yang melihat penerapan alasan pembenar dan pemaaf sebagai potensi untuk menyalahgunakan dan ketidakadilan. Mereka berargumen bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi dan bahwa kebijakan yang terlalu lunak dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan dengan harapan dapat dibebaskan dari tuntutan. Skeptisme ini seringkali diperkuat oleh kasus-kasus di mana pelaku kejahatan berat berhasil menggunakan alasan pemaaf untuk menghindari hukuman yang pantas sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap integrasi sistem hukum. Jadi kesimpulannya,
Dalam pembahasan mengenai alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep ini memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Alasan pembenar memungkinkan tindakan yang biasanya dianggap sebagai tindakan pidana untuk dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus pembelaan diri. Sebaliknya, alasan pemaaf memberikan ruang bagi pengakuan bahwa pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena kondisi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dengan akal sehat. Penghapusan tuntutan di sisi lain menunjukkan bahwa tidak semua tindakan pidana harus dihukum secara tetap, melainkan dengan dinilai kembali berdasarkan pertimbangan keadilan, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Keseluruhan pemahaman dan penerapan yang tetap dari ketiga konsep ini sangat penting untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.